Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau jaga, Engkau lindungi kami sepanjang malam, dan Engkau membangunkan pagi ini dengan kekuatan dan kasih Tuhan yang baru bagi setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-30. Dikatakan, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara, tema kita hari ini ialah mengasihi tanpa batas. Saudara, jalan dari Yerusalem ke Yeriko adalah jalan yang terkenal karena sangat berbahaya. Panjang jalan ini kurang lebih 20 mil, sempit, berbatu-batu, dan banyak tikungan tajam. Pada abad ke-19, jalan ini pernah disebut sebagai jalan darah, karena seringnya terjadi perampokan dan pembunuhan ketika orang melewati jalan ini. Karena itu ketika Tuhan Yesus menceritakan mengenai jalan ini, semua orang Yahudi sudah tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana. Dikatakan, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kenapa imam itu tidak mau menolong? Sekalipun ia melihat kondisi orang itu sangat memprihatinkan. Tidak lain karena imam ini hendak pergi ke bait Allah dan ia tidak ingin membuat dirinya menjadi najis. Karena berpikir ia akan menjadi najis karena menyentuh orang mati. Saudara, banyak pertimbangan-pertimbangan yang muncul dari imam ini, sehingga ia memutuskan untuk tidak mengambil resiko dan meninggalkan orang ini di pinggir jalan. Baginya lebih penting melanjutkan tugas keimamannya daripada menjadi najis dan tidak dapat melayani Tuhan. Mungkin dia berpikir masih ada banyak hal yang lebih baik yang bisa dilakukan bagi Allah daripada merepotkan dirinya dengan seseorang yang terbaring di pinggir jalan yang mungkin saja telah meninggal. Itulah alasan mengapa imam itu tidak mau menolong orang yang sedang sekarat di pinggir jalan tersebut. Ini artinya imam ini menempatkan kewajiban-kewajiban agamanya jauh di atas kepedulian kepada orang-orang yang sedang dirundung kemalangan. Bait Allah dan segala liturginya ternyata jauh lebih berharga bagi imam ini dari seorang manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu datang juga seorang Lewi ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, seorang Lewi bukan seorang imam, tetapi merupakan seorang awam yang melakukan tugas keimaman di bait Allah. Dia bekerja di bait Allah, tetapi bukan sebagai seorang imam. Dia semacam seorang pengurus gereja. Orang Lewi tersebut datang ke tempat itu dan melihat orang itu terluka. Dan karena ia juga harus tetap tahir, dan alasan yang sama seperti imam itu, ia berpikir dengan cara yang sama seperti imam itu. Setelah mempertimbangkan hal itu, ia juga melewatinya di seberang jalan. Saudara, kedua orang itu, imam dan Lewi, mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah, bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat Allah. Sayangnya, keterlibatan aktif dalam pelayanan tidak berarti seseorang mentaati firman Allah. Ketika diperhadapkan pada kebutuhan sesamanya, baik sang imam maupun orang Lewi sama-sama
tidak mau mempraktikkan kebenaran yang mereka ketahui dan beritakan. Artinya apa? Keaktifan melayani bukan jaminan bahwa kita selalu mentaati firman Tuhan. Aktif melayani tidak sama dengan mentaati perintah Tuhan. Saudara, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, sebagaimana diketahui bahwa orang Samaria adalah musuh orang Yahudi dan dianggap sebagai bangsa kafir. Sebagai musuh, adalah wajar jika orang Samaria menolak untuk menolong orang yang dirampok tersebut, yang menurut penafsiran adalah orang Yahudi. Terlebih lagi, jika mengingat akan kebencian dari orang Yahudi kepada orang Samaria, seharusnya lebih menguatkan lagi bagi orang Samaria ini untuk menolak memberikan pertolongan. Namun dalam perikop ini kita melihat bagaimana orang Samaria ini berhenti dan menolong dengan resiko yang besar bagi dirinya. Kita telah menyatakan bahwa jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu penuh dengan penyamun. Di tempat yang berbahaya yang berada di tempat itu. Lebih cepat pergi, lebih baik. Sebaliknya, ia jangan menunggu sampai waktu malam. Itu jauh lebih buruk. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Orang Samaria itu, dia mengasihi dengan kasih yang berkorban. Dia mau menolong orang yang tergeletak di pinggir jalan itu. Lalu orang Samaria juga mengasihi dengan tulus. Selain bahaya yang harus dihadapinya, orang Samaria ini harus menangani perasaan jengkelnya terhadap orang Yahudi, bahwa ia harus menolongnya, merawatnya sampai sembuh. Ia tidak menaruh dendam dan mendahulukan egonya. Itulah kasih yang tulus. Selain itu, orang Samaria juga mengasihi tanpa pamrih. Bagaimana orang Samaria ini harus membawa orang yang sakit ini ke penginapan. Ia membayar biaya pengobatan yang ada. Dan berkata, keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika engkau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 2 dinar artinya gaji dia 2 hari. Dan mungkin lebih kalau biaya lebih daripada 2 dinar. Artinya, orang Samaria ini berkorban untuk menolong orang Yahudi yang sekarat itu, tanpa mengharapkan pamrih dari orang Yahudi tersebut. Saudara, inilah inti kasih yang sebenarnya. Kasih dinyatakan dengan pengorbanan, dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Hal ini menunjukkan suatu wujud kasih yang dilakukan secara totalitas dan ketulusan. Perbuatan orang Samaria secara tidak langsung mencoreng muka orang Yahudi yang menyatakan diri mereka saleh dan memiliki hukum kasih yang tertinggi pada waktu itu. Namun mereka gagal di dalam mewujud nyatakannya. Saudara, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, biar kita memiliki kasih yang tanpa batas kepada sesama kita. Dengan kasih yang kita berikan, dengan penuh pengorbanan, dengan ketulusan, dan tanpa pamrih. Inilah yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana dia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Dia mengasihi kita dengan penuh pengorbanan. Dia mengasihi kita dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Dia yang adalah Allah mau berkorban bagi kita manusia yang berdosa. Mari saudara, kita menyatakan hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang sudah bengkok ini, dengan hidup mengasihi sesama kita, menyatakan kasih Kristus supaya Kristus boleh dikenal melalui kehidupan kita. Mari kita belajar mengasihi tanpa batas, mengasihi dengan penuh ketulusan kepada sesama kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Bateraikan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu menjadi bagian hidup kami, dan boleh kami praktekkan secara nyata, mengasihi sesama kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bawa hidup kami hari ini dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin, menolong, menyertai setiap kami.
Kami begitu lemah Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan penyertaan daripada Engkau. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan yang bersama dengan kami. Sakit penyakit kami, Bapa, tolong kami, lawat kami, jamahlah kami, sembuhkan kami. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan, ajaib. Kuasa-Mu besar dan kuasa-Mu cukup untuk memulihkan keadaan kami. Tambahkan iman kepada kami Tuhan, untuk kami menjalani sakit penyakit kami, dan berikan kami terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.